Saya maunya sebenarnya kerja di pabrik. Ini waktu itu memang bukan impian saya sebenarnya. Coba-coba dulu di finance. Tapi toh memang pelajaran terbanyak adalah pas di kerjaan itu sendiri. Suddenly kamu tahu harus just bawa nafkah aja ke rumah gitu. Then you forget about your original dream. Kalau dibilang ya ada panggilan hati lah. Cinta itu adalah suatu keputusan. I bought a big chunk of fruit of the loom waktu itu. So saya beli banyak waktu itu. Dan I lost a lot of money. Sahabat Merasot, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Kali ini kita sedang berkunjung ke kantor Trimegah Asset Management. Ya betul banget, hari ini aku akan berbincang dengan CEO dari Trimegah Asset Management, yaitu Bapak Antoni Dirga. Langsung saja yuk kita sapa. Halo Pak Antoni. Halo Glenda. Apa kabar Pak? Baik, kamu gimana kabarnya? Kabar baik, terima kasih banyak sudah mau datang ke acara kita Pak. Terima kasih udah diundang juga. Sehat Pak? Sehat. Oke, lagi sibuk apa belakangan ini Pak Antoni? Ya, ngembangin Trimegah, kerja keras juga ngembangin industri kita ya, yang masih butuh banyak perkembangan lah ke depannya. Sejauh ini 2023 seperti apa sih untuk Trimegah sendiri? 2023 so far so good according to plan. Kita memang coba mau keluarin produk-produk baru, ada planning, tapi mungkin bukan hanya tahun ini, tapi beberapa tahun ke depan ya kita lihatnya. Baik, ada tantangan-tantangan yang sudah kelihatan di depan mata nggak Pak? Ya, tantangan sebenarnya banyak ya. Untuk industri reksadana, PR kita sekarang ini GDP per kapita kita masih rendah kan. Although tahun ini kita mencapai level 5.000 US, tapi perkembangan industri kita sangat bergantung terhadap GDP per kapita kita sebenarnya ke depannya. Oke, Pak Antoni sudah berapa lama sih berkarir di industri ini? 24 tahun. Wow, 24 tahun. Itu berarti dari lulus kuliah, Pak? Betul. Langsung kerja di bidang fund management berarti ya? Betul. Oke, dulu pendidikan di mana, Pak? Saya kuliah di Cornell University di New York, S1, S2. Oke. Ada ketertarikan apa sampai akhirnya terjun langsung di bidang fund management, Pak? Oh, sebenarnya kecelakaan kok. Ini nih kita pengen dengar dulu seperti apa nih kecelakaannya, Pak? Saya maunya sebenarnya kerja di pabrik. Saya kuliah itu di teknik elektro, kemudian S2 di teknik industri. Saya sempat nge-apply ke consulting, diterima, ada consulting kecil. Waktu itu saya berdoa, mudah-mudahan bisa dapat yang lebih bagus. Ketemunya waktu itu JP Morgan di New York. Jadi ya akhirnya saya ambil di sana. Saya sih lihatnya waktu itu memang bukan impian saya sebenarnya. Tapi kalau setelah saya mendapatkan pekerjaan itu, kemudian saya tanya-tanya orang tua gitu ya, teman-teman orang tua, ya boleh aja coba-coba dulu di finance. Jadi seperti tadi saya bilang sebenarnya agak kecelakaan ya pertamanya. Oke, awal kerja kaget nggak Pak? Biasanya belajar tentang teknik, terus tiba-tiba harus berurusan dengan finance? Nggak kaget-kaget amat, karena saya sempat magang dulu di Citibank di Jakarta 2 kali. Ketika di-hire oleh JP Morgan di New York, kebetulan yang meng-hire saya itu adalah suatu divisi quantitative research namanya. Jadi kalau quantitative research itu cocok sekali dengan anak-anak teknik. Kebetulan waktu itu mereka memang mengumpulkan anak-anak lulusan sains dan teknik untuk mengembangkan research lah untuk di JP Morgan. Oke, jadi adaptasinya nggak begitu sulit sebetulnya ya? Betul, betul. Akhirnya sampai tahan 24 tahun nih di bidang fund management. Perjalanannya seperti apa nih Pak? Naik turun, terus terang. Nggak selamanya mulus, tapi di awal-awal terutama sebagai anak teknik ya, terus quantitative research pula mungkin agak membosankan awalnya. Tapi ya kita belajar untuk menyukai apa yang kita lakukan dari awal, dan perlahan-lahan kita membangun ketertarikan lah gitu. Karena kuliah dulu sempat mengambil beberapa kelas finance, tapi toh memang pelajaran terbanyak adalah pas di kerjaan itu sendiri. Jadi pas terjun langsung begitu ya? Betul. Sempat kepikiran buat kembali melamar di dunia teknik industri nggak sih Pak? Atau di teknik sendiri di pabrik? Wah, that's a good question. Jujur sih kayaknya nggak pernah ya, karena udah keterusan, terus and then you get married, and then you have kids, and then suddenly kamu tahu harus just bawa nafkah aja ke rumah gitu. Then you forget about your original dream. Yang penting cuan gitu ya? Betul. Oke, selama 24 tahun perjalanan, itu sempat di luar negeri tuh begitu lama Pak Antoni ya? Ya, cukup lama ya. Tahun Januari 1998 saya mulai bekerja. Kemudian dari JP Morgan New York, kemudian saya pindah ke JP Morgan Singapura. Lalu saya sempat ke Hong Kong setahun, Glenda. Kerja di hedge fund sebagai macro trader.
lalu kemudian balik ke Singapura, bekerja 10 tahun di Temasek Holdings. Wow. Akhirnya end up di divisi Treasury Temasek Holdings dan akhirnya di spun off jadi Fullerton Fund Management waktu itu. Tahun 2013 baru saya memutuskan balik ke Jakarta. Oke, untuk seseorang yang karir karena kecelakaan, portofolionya Pak Antoni ini masif banget ya, luar biasa. Oke, nah kembali ke Indonesia 10 tahun lalu. Kok balik Pak? Biasanya kan kalau di luar tuh maunya udah begitu berkarir aja di luar. Kok tiba-tiba kembali ke Indonesia Pak? Sebenarnya itu kalau dibilang ya ada panggilan hati lah. Sebenarnya enggak. Pada saat itu saya bercita-cita untuk buka hedge fund management sendiri sebenarnya. Mungkin masalah lebih ke panggilan keluarga lah ya. Kedua orang tua saya memang di Jakarta dan mereka sudah menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Kemudian saya waktu itu sadar kok nggak ada yang jagain mereka gitu pada akhirnya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk balik. Itu sih singkatnya ya. Oke, 10 tahun di Indonesia, terus kemudian lebih lama lagi gitu di luar. Perbedaan apa sih sebenarnya yang Pak Antoni lihat dari industri di luar negeri dan di dalam negeri sendiri? Kita, tadi saya katakan di awal, masih banyak PR sebenarnya di Indonesia. Karena biar bagaimanapun, kita ini baru merangkak ya, GDP per kapita kita 5.000. Sedangkan industri asset management sebenarnya suatu industri yang belong to a country yang udah mature banget sebenarnya. Jadi contoh ya, AUM kita industri reksadana per GDP itu besarannya sekitar 3,5%. Kalau berikut KPD mungkin sekitar 5%. Masih kecil relatif terhadap negara tetangga kita, contohnya di Thailand dan Malaysia itu 25-30% rasionya. Jadi jauh sekali lah PR-nya. Jadi industri asset management di luar negeri itu memang jauh lebih berkembang saya lihat. Di Indonesia ini kita baru di awal-awal, tapi it's exciting di awal-awal ini karena kita sudah melihat skenario-skenario apa yang terjadi di luar seperti apa, dan itu pun terulang kembali di Indonesia. Sama seperti halnya mungkin kalau kita melihat industri kita di Indonesia itu mirip seperti Singapura 20 tahun yang lalu mungkin ya. Oke, tapi kalau Pak Antoni melihat sendiri antusiasme warga Indonesia gitu ya, apakah sudah cukup melek investasi untuk bisa menyalurkan asetnya melalui aset manajemen? Menurut saya iya, karena perkembangan terakhir itu kita banyak sekali sosial media, banyak sekali channel-channel untuk teman-teman kalangan muda juga untuk belajar. Saya kira jauh berbeda dengan zaman saya ya waktu itu. Untuk belajar investasi itu mungkin dari buku, harus one-on-one dengan mentor. Jadi saya sangat optimis sih, karena dunianya sangat berbeda dengan dunia saya dulu 24 tahun yang lalu. Baik, Pak Antoni kembali ke Indonesia langsung diterima gah ya Pak? Betul. Oke, tapi waktu itu sudah jadi CEO? Oh belum, pertama kali terima gah itu sebenarnya saya diberikan kepercayaan oleh Pak Patrick Waluyo waktu itu. Dia memutuskan untuk memberi saya kepercayaan untuk bantu-bantu istilahnya sebagai komisaris. Sebagai komisaris selama 2 tahun, kemudian dipercaya untuk menjadi CEO tahun 2015. Nah, sejak saat itu saya memimpin Trimegah Asset Management. Oke, did you take on that role confidently atau ada keraguan waktu itu dari komisaris jadi CEO nih Pak? Itu sebenarnya faktor kecelakaan lagi. Lagi kecelakaan lagi. Kenapa dia bisa disebut kecelakaan Pak? You know, selama karir saya kan saya fund manager sebenarnya. I'm a person with numbers ya, soalnya juga teknik gitu kan. Jadi, so managing funds is after a while ya, dengan berjalannya waktu jadi second nature kan. Tapi yang namanya memimpin sebagai CEO itu it's completely different ya, berbeda sekali gitu loh. Karena tiba-tiba harus memanage teman-teman kan, mengelola dinamika karakter orang-orang yang berbeda. Tapi saya juga dari kecelakaan itu saya belajar untuk mencintai pekerjaan saya, dan dengan berjalannya waktu proses saya I enjoyed it actually managing people. Apa perbedaan ini antara managing fund sama managing people atau strategi mungkin? Sampai sekarang I hate managing people. I'm just kidding. Actually it's very challenging managing people itu karena ya tadi people are not numbers. Kalau numbers itu, you look at statistics, you look at the trend, and eventually kamu tahu arahnya kemana. Calculated lah bisa you can calculate it, yeah. But you cannot calculate people. There's always that extra variable. Makanya kan interesting ya, Tuhan kasih kita semua kan free will namanya, kebebasan untuk memilih. Jadi itu tiba-tiba I had to manage people with lots of different variable, di mana masing-masing individu itu punya kebebasan memilih
Dan what we can do as a leader is actually to motivate them and hope and pray that they turn out well gitu ya, as a whole, as a company. Karena kita kan intinya kalau kita memimpin company itu kita mau berjalan bareng-bareng dengan tujuan yang sama gitu ya. Kalau misalkan tadi ngomongin bekerja di luar negeri, kompetitifnya itu seperti apa sih? Mungkin untuk kita yang nggak tahu gitu Pak. Pas di New York itu, I guess berbeda fase-fase kehidupannya. Waktu itu saya masih muda, very nerdy. Saya yang kutu buku, notabene ya sangat sulit untuk menyesuaikan dengan keadaan. Dan rasanya tuh dunia Wall Street itu sangat wow dan it's beyond comprehension pada saat itu gitu ya. Apalagi saya dengan background teknik. Tapi kemudian pindah ke Singapura dan sempat ke Hong Kong, dinamikanya berbeda nih. Kalau di New York itu kan ya, you work hard, you play hard gitu kan. Kalau di Singapura, Hong Kong mungkin berbeda ya. You work harder and you play a bit less gitu kan. Jadi lebih serius lah kerjanya. Mungkin kita mental orang-orang Asia ya, we are workers gitu kan. Kita biasa hidup susah sebenarnya. Nah itu ada hubungannya dengan GDP per kapita yang rendah tadinya kan. Kita di Asia terbiasa dengan mental kerja keras, life is tough, hence you gotta work harder gitu kan. Nah itu pas saya balik ke Indonesia, saya menemukan hal yang sama sebenarnya. Di tengah mungkin teman-teman juga kita di sini banyak yang juga nyantai gitu, tapi juga kalau saya lihat sih drive untuk kerja kerasnya di Indonesia sangat-sangat keras ya. Sejauh ini nih Pak Antoni, pencapaian apa sih yang paling membanggakan untuk Pak Antoni? Saya kira pencapaian saya itu yang saya puas gitu secara pribadi berbeda tiap fase kehidupan saya. Di awal-awal gitu ya, saya sangat bangga sekali contohnya pas di New York, dari beberapa belas analis yang dipromot jadi associate cuma 2. Waktu itu saya salah satunya. Wah rasanya bangga sekali gitu kan. Tapi when I look back, kayaknya sebenarnya biasa-biasa aja gitu ya. And then when I was trading at Temasek, waktu itu saya ingat ada krisis 2008. Saya merasa gagah sekali waktu itu karena 2009-nya I made a ton of money for the company, for Temasek, because I was the only one who made money at that time. Jadi itu bangganya seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya ya kalau dilihat balik biasa-biasa aja. Maybe sebenarnya saya cuma beruntung. Gitu. Tapi fase kehidupan sekarang berbeda lagi, Glinda. Karena saya lihat saya itu sekarang merasa bangga kalau ada orang-orang yang saya mentor menjadi sukses dan kemudian malah bisa mentorin orang-orang berikutnya. Jadi beda tiap fase ya saya rasa. Oke, jadi di bidang fund manager juga ya? Ya. Nah, ngomong-ngomong soal fund manager, ada nggak sih figur panutan Pak Antoni, mungkin fund manager atau di bidang finansial? Di awal-awal yang menjadi panutan saya utama waktu itu, ya namanya anak teknik, nggak mengerti finance. Of course, figur yang paling menonjol itu waktu itu Warren Buffett. Saya mempelajari Warren Buffett dari mana? Dari buku. Situ saya mempelajari filosofi investasi Warren Buffett, value investing, long term. Waktu itu bos saya sempat kaget karena kalau kita di JP Morgan mau membeli suatu saham perlu izin bos, minta izin. Jadi waktu itu saya bought a big chunk of Fruit of the Loom waktu itu. Fruit of the Loom itu mereka a big maker of underwear in the US. Jadi waktu itu Fruit of the Loom was in trouble. Perusahaannya goyang. Kemudian saya lihat tapi wah ini valuasinya murah sekali. Dan waktu itu sebagai anak teknik industri, waktu master kan saya pikir mereka ada masalah operation waktu itu. Saya pikir masalah operationnya gampang lah di solve-nya gitu kan. So saya beli banyak waktu itu. Dan I lost a lot of money. Matter of 6 months or so, lost a lot of money saya. And ironically, waktu itu Warren Buffett beli Fruit of the Loom. Eventually, later. Dia lebih pintar jauh, dia beli bonds-nya. Karena ketika Fruit of the Loom going to chapter 11, kalau Anda membeli obligasi, Glenda ngerti, obligasi itu mempunyai rights lebih banyak daripada memegang saham. Pada saat keadaan perusahaan bangkrut. Jadi Warren Buffett dengan membeli obligasi dia mampu untuk men-take over the whole company akhirnya kan. Sedangkan saya sebagai pemegang saham cuma nyengir doang. Jadi gitu. boncos ya Pak. Boncos. At the end of the day, kayaknya investing itu memang harus disesuaikan dengan karakter kita masing-masing. Itu sih pelajaran yang saya ambil ya. Karena kita diciptakan Tuhan dengan karakter kita yang berbeda. Baik, kalau Pak Antoni sendiri nih, gaya investasinya seperti apa? As a stock investor, saya cenderung very long term. But at one point in my career, when I was running a Asian macro hedge fund,
itu saya very short term, tapi capek sekali Glenda. Itu kalau if we monitor FX market itu it's like 24 hour kan. Jadi nggak ada habisnya sebenarnya. Baik, untuk pemilihan saham sendiri, indikator yang digunakan oleh Pak Antoni itu apa? Yang simple-simple aja ya kalau saya lihatnya. You have to look at the company's ability to generate profit sebenarnya. So look at ROE, return on equity. Terus kalau return on equity-nya sudah bagus, lihat aja price to book value-nya. Karena kan equity-nya itu kan book value. Jadi kalau price to book value-nya rendah ya cenderung berarti murah. Saya cenderung back to basic sih, nggak terlalu rumit-rumit lihatnya. Baik, kalau kita melihat banyak sekali fenomena saham yang mungkin valuasinya terlalu murah, tapi nggak begitu naik-naik begitu Pak. Tuh. Tapi saham yang kita lihat valuasinya tuh udah super duper mahal, tapi terus aja naik. Menurut Pak Antoni seperti apa? Itu sah-sah aja menurut saya. Tadi balik lagi, kalau memang growth of the stock itu is actually good, you can justify to buy it expensive, hoping that it will get more expensive kan. Tapi pada dasarnya kalau saya lihat, nah ini mungkin di Indonesia is a little bit unik ya kalau di Indonesia. Karena sebenarnya corporate governance kita itu belum sempurna lah di Indonesia. Tidak sempurna juga di luar, tapi at least peraturannya lebih jelas, corporate governance lebih ditekankan. Sehingga kalau di Indonesia itu bisa saja ada saham yang memang sudah mahal valuasinya, tapi karena company tersebut dijalankan dengan corporate governance yang baik, itu menjadi inceran orang-orang asing kan. Tapi banyak company yang kelihatannya saja profitnya besar, tapi kita sebagai shareholder tidak pernah mendapatkan dividen sepeser pun misalnya kan, berarti kan mereka tiba-tiba profitnya jadi expense di mana gitu kan, untuk related companies. So that happens in Indonesia, dan saya rasa OJK pun in the right direction in doing the same thing. Saya sangat optimis sih untuk market kita. Baik, ada nggak sih batasan-batasan dalam Pak Antoni memanage porto sendiri sama memanage porto klien? Ada perbedaan nggak dalam pemilihan saham? Kalau untuk portfolio clients, sebenarnya saya ini sifatnya memposisikan diri sebagai advisor. Kalau teman-teman tim investasi, kalau kami di Trimegah Asset, jelas bahwa portfolio kita di-manage oleh tim. Saya terlibat, tentu saja memonitor, tapi on the day-to-day basis saya serahkan ke teman-teman. Head of risk kita ada head of research, head of equity, head of fixed income, semua punya, they can make the call. Dan saya selalu pesan, really we have to put our fiduciary duty at the highest point. Kalau kamu percaya investasi jangka panjang, menginvestasikan trust that you build slowly in the company, nasabah akan melihat sebenarnya hal tersebut. Semua yang Pak Antoni lakukan di Trimegah tahun lalu ya 2022, Pak Antoni dianugerahi Top Fund Manager ya di acara Toko Finansial Indonesia. Wah, ini rahasianya apa nih Pak bisa sampai dianugerahi Top Fund Manager Indonesia loh? Saya kira award itu lebih cocok sebenarnya untuk Trimegah Asset as a company. Trimegah Asset yang notabene isinya bukan saya doang gitu ya, tapi semua teman-teman di dalam Trimegah Asset. Not only fund managers, tapi juga the head of sales, the head of markom, the head of operation. It belongs to everybody menurut saya. Karena kita sebagai money manager atau fund manager itu kerjanya nggak sendirian, bukan hanya seorang fund manager yang bilang jual beli saham, tapi ada yang settle sahamnya, ada bagian compliance yang selalu memonitor kita portfolionya, kita nggak boleh melanggar aturan-aturan tertentu, dan juga ada tim markom, tim sales yang selalu aktif mengupdate nasabah dan memastikan bahwa kepentingan nasabah itu diutamakan. Luar biasa. Nah, kita kan di tahun 2023 nih Pak, masih ada gaung-gaung kalau suku bunga nih masih akan naik. Menurut Pak Antoni seperti apa? Kalau kita lihat driver utama sebenarnya nggak jauh-jauh dari inflasi. Ini big picture banget ya, Belinda. In the last 30 to 35 years, inflasi di dunia itu cenderung turun. Malah di sebagian segmen of dunia itu terjadi deflasi. Apa faktor utamanya? Yang terjadi adalah China was opening up to the world. China itu was growing to be the manufacturing base of the world. China and also India. India dari perspektif jasa. Nah di situ terjadi mereka mengekspor deflasi ini, dan itu terjadi selama puluhan tahun. Sekarang kita lihat semua barang-barang banyak kan juga made in China kan. So China is now entering a different regime. Mereka ini sekarang malah ada tension ya dengan dunia barat China. Nah saya lihat ada aspek di mana investor-investor asing mulai mau mendiversifikasi production base mereka dari China ke tempat lain.
Nah, otomatis ini berimbas pada mungkin berhenti ya, deflationary export dari China. Yang terjadi adalah mulai terjadi inflasi, apalagi sempat COVID, maka suku bunga mulai bergerak naik karena suku bunga itu dibutuhkan untuk mengkontrol inflasi tersebut. Dilakukan oleh central bank around the world kan. Baik, kalau di tahun ini sendiri instrumen investasi yang resilient Pak, kira-kira apa? Saya kira tahun ini untuk Indonesia ya, it's a trading market. Untuk saham sebenarnya kita di Trimegah cukup bullish, tapi ya tadi it's a trading market karena saya lihat efek dari the Fed menaikkan suku bunga dalam rangka mengontrol inflasi masih belum selesai diabsorb oleh market. Kalau saham kita 1 tahun sebelum pemilu cenderung bagus karena ada efek multiplier dari money yang akan beredar. Kalau ditanya investasi yang stabil, menurut saya mungkin corporate bonds ya, obligasi korporasi akan cenderung stabil, apalagi yang jangka pendek, karena yang jangka panjang, obligasi pemerintah ataupun korporasi mungkin bisa lebih volatile mengikuti gerakan dari central bank. Oke, luar biasa. Boleh kasih tips nih buat teman-teman yang mungkin juga pengen berkarir di bidang keuangan seperti Pak Antoni? Belajarlah untuk mencintai pekerjaan yang diberikan kepada Anda, karena cinta itu adalah suatu keputusan. Hargailah keputusan tersebut gitu ya. Mungkin pada akhirnya bos kita ataupun orang lain akan melihat kalau kita kerjakan tugas kita dengan sungguh-sungguh, kita dari tanggung jawab yang diberikan ke kita yang kecil-kecil, orang akan melihat bahwa kalau kita kerjakan dengan baik dan sepenuh hati, ujungnya akan menghasilkan sesuatu yang bagus dan kemudian kamu akan diberikan tanggung jawab yang lebih. Menurut saya, passion or not itu, it depends on your own decision tadi. It is yourself who actually decide to love where you are right now. Oke, tadi kita udah sempat bahas sedikit, tapi saya mau tanya lagi nih, definisi sukses buat Pak Antoni Dirga. So, bagi saya definisi sukses sekarang adalah kalau bisa melihat orang-orang yang saya mentor grow up to be a better individual, dan mereka bisa sukses dalam karirnya, itu saya sangat bahagia sih. Luar biasa. Thank you so much buat sharingnya hari ini Pak Antoni Dirga. Sehat dan sukses selalu Pak. Sama-sama Glenda, thank you. Sahabat Meraset, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Antoni Dirga, CEO dari Trimegah Asset Management. Mudah-mudahan nih bisa kasih contoh dan inspirasi buat kamu-kamu untuk mencintai apapun yang kamu lakukan. Sahabat Meraset, sampai jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.